Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Anggara, NPM 2170201005. Saya akan menjelaskan tentang hambatan berbicara di depan umum. Yang pertama, tidak mampu mengenal kekuatan diri sendiri. Yang kedua, verbal graffiti, permasalahan yang sering dihadapi saat berbicara dengan mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki makna sehingga dapat merusak pesan yang akan disampaikan. Pembicara dan menghilangkan ketertarikan audiens untuk menyimak isi pembicaraan. Contoh seperti gugup, bilang kata begitulah. Dan yang ketiga, pemekaran pola pikir, kurangnya wawasan pembicara sehingga menghambat munculnya kreatif berpikir dan berbicara, serta bisa berdampak menyampaikan pesan yang menonton dan suasana yang membosankan. Dan yang keempat, keterampilan gerak dan tampil, kurangnya ekspresi dan seni gerakan saat berbicara di depan umum yang dapat mengakibatkan pembicara terpaku dengan satu konsentrasi berpikir. Rasa gugup, kurang percaya diri disebut 5. Kegugupan berbicara. Kegugupan saat berbicara bisa mengakibatkan karena tidak bersiapnya seorang saat akan tampil berbicara, tidak latihan, tidak mengenal baik audiens, dan tidak dalam kondisi fit, dan ditutup rasa khawatir yang besar. Dan yang keenam, kurang percaya diri. Kurangnya kepercayaan diri dapat menghambat dalam mengeluarkan potensi dalam diri pembicaraan saat tampil di depan umum. Dan yang ketujuh, tidak menguasai materi. Yang ke-8, tidak menguasai khalayak. Selanjutnya saya akan memberikan tips berbicara di depan umum. 1. Perbanyak latihan. Dan perbanyak latihan untuk pemula. Berlatih secara rutin di depan kaca untuk mengasah percaya diri merupakan alternatif paling mudah. Kamu bisa berbicara apapun di depan umum, cermin, sembari melakukan pembenaran terhadap gaya bicara dan intonasi. Selain di depan cermin, kamu bisa meminta tolong ke orang terdekat seperti keluarga untuk membantu latihanmu. Mereka bisa melakukan introspeksi maupun kritikan yang membangun terhadap usahamu. Perbaiki kosakata dan intonasi. Kosakata dalam berbicara sama pentingnya dengan ketika kamu menulis dalam berbicara. Begitu pula mencar kosakata yang tepat guna menyampaikan informasi adalah wajib. Masalah kompleks bagi pemula juga terkait sulitnya mencari kata yang pas dalam menyampaikan, sehingga terkadang kata-kata itu yang muncul di pikiran. Kamu bisa melatih cara ini dengan banyak membaca. Selanjutnya, memperjelas suara dan pelafalan kalimat akan mendukung penyampaian informasi yang disampaikan. Mengatur ritme bicara, mencermati tanda baca bisa semakin membuat gaya berbicaramu teratur. Pesan yang jelas. Sebelumnya berbicara di depan banyak orang, sebaiknya persiapan yang kamu lakukan ialah mencari bahan materi. Adanya baiknya
Melakukan persiapan dengan membaca, belajar, dan memperhatikan pesan inti harus melakukan supaya apa yang ingin disampaikan dapat terlaksana dengan lancar. Bahasa tubuh. Salah satu aspek public speaking yang paling disoroti adalah gerakan tubuh. Untuk pemain awam, gerakan tubuh jadi simbol bahwa kamu siap atau masih grogi. Audiens akan melihat gerakan gerakmu saat tampil. Mereka bahkan menentukan masalah ini pada kesuksesanmu dalam berbicara. Jika kamu santai, tenang, mendengar pasti nyaman. Mendengarkan sehingga pesan kamu sampaikan dapat ditangkap dengan baik. Kamu tidak boleh berlenggak longo saat berbicara. Gerakan tubuh harus seirama dengan konsep bicara. Tempo bicara ini pun sebuah kunci penting bila mana orang yang baru berlatih sepertimu ingin mapan dalam menguasai public speaking. Kamu harus bisa mengatur kecepatan dalam berbicara, mengatur jeda antar kalimat dan suara yang jelas. Jika kamu biara terlalu cepat, audiens pasti akan kesulitan mencerna apa omonganmu. Tapi ketika terlalu pelan, pendengar pasti juga akan lelah dan merasa bosan. Maka berkaca dari itu, mengatur tempo bicara harus kamu perhatikan selalu. Sekian, itu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.